Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak-Bapak, ini kami dari kelompok 5, saya sendiri, Gunawan, dan rekan saya, Pak Raffi. Kita nanti akan saling bergantian untuk mempraktekkan teknik coaching supervisi akademik. Oke. Untuk yang pertama di sini, Pak Raffi selaku coach dan saya sendiri selaku coachee. Nah, untuk permasalahannya, permasalahan di sini, ada seorang murid di sini yang bernama Mufti. Dia itu berbakat dalam lomba berpidato bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dan aktif mengikuti latihan-latihan. Namun jika sudah tiba waktunya lomba, anak tersebut itu sering mengatakan untuk mengundurkan diri saja karena rasa percaya dirinya itu mendadak hilang atau kurang, dan akhirnya ingin membatalkan perlombaan. Selamat siang Pak Raffi. Selamat siang Pak Raffi. Bagaimana? Selamat siang Pak Raffi. Ya. Bagaimana Pak Gunawan? Apa Pak Raffi, kabar? selamat siang. Ya. Pak Raffi. Iya. Apa kabar Pak? Iya. Pak Raffi bisa mendengarkan? Iya. Suara saya nggak kedengaran Iya, Pak Pak Raffi. ya? Ya, selamat siang. Pak Raffi, minta waktunya sebentar, bisa enggak? Iya, boleh. Ada apa ini kok? Alhamdulillah baik Pak saya. Pak Raffi, bagaimana Oke, kabarnya? silakan duduk dulu ini. Duduk dulu Pak. Ya, Oh, silakan sudah duduk Pak, dulu. sudah masuk. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak Raffi, di sini saya merasa bingung tuh Pak. Saya merasa bingung Pak Raffi. Kenapa bingung? Oh, Bisa terima saya kasih Pak. bantu Pak? Monggo. Saya ingin bercerita dengan Pak Raffi gitu, mau face to face, untuk mengungkapkan unek-unek saya Pak Raffi. Siap. Ya, kira-kira selain cerita ada hal yang lain yang sekalian saya juga ingin mendapatkan solusi dengan bercerita dengan Pak Raffi. Oh begitu, oke lah. Saya juga ingin mendapatkan solusi dari Pak Raffi, gitu, dengan bercerita dengan Pak Raffi. Saya bingung sekali ini. Iya, sepertinya kok bingung sekali. Ada apa? Boleh diceritakan? Iya Pak. Begini Pak, ini kan saya punya siswa yang saya tunjuk itu namanya kan Mufti Pak. Ya. Dia itu saya tunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Gitu. Makanya saya itu sering mengikut sertakan anak tersebut dalam perlombaan pidato. Nah, anaknya pun itu juga senang dan antusias sekali. Hal ini bisa dibuktikan dengan semangatnya anak tersebut mengikuti latihan serta mau menerima saran dan masukan saya, ya, sehingga latihan berikutnya itu bisa lebih baik. Namun Pak Raffi, jika tiba waktunya untuk lomba, waktunya perlombaan itu, dia itu sering mengatakan ke saya itu, Pak, saya batal saja untuk mengikuti perlombaan. Nah, seperti itu Pak. Dia ingin membatalkan perlombaan yang keikutsertaannya si Mufti itu dalam lomba tersebut.
dan mengatakan dia tidak berani tampil gitu Pak. Mungkin dia merasa percaya dirinya itu mendadak terus hilang seperti itu. Itu yang membuat saya bingung Pak Oh, Raffi. oke. Jadi Pak Gunawan itu bingung karena si Mufti tadi tidak percaya diri jika dia sudah tiba waktunya lomba, malah padahal ketika lo latihan ya semangat sekali gitu ya Pak. Terus ya dia termasuk anak yang berbakat ya Pak ya. Iya betul Pak. Oh, Iya jadi sangat apa yang berbakat ingin? sekali dan dia itu sebenarnya juga peringkat 3 besar Pak. Oh, bagus ya. 3 besar itu di sekolah kita udah bagus itu. Jadi gini Iya. Pak Gunawan, kira-kira yang ingin Pak Gunawan harapkan itu saat ini itu Iya Pak. seperti apa? Biar nanti bisa ketemu ini. Ya saya harus pertama ketemu dengan anak itu Pak. Saya ingin tahu kenapa alasannya si Mufti itu. Nah, selanjutnya saya ingin mendapatkan solusi agar si anak tersebut atau Mufti itu tetap mengembangkan bakatnya Pak dengan mengikuti perlombaan seperti itu. Lalu apa hambatan yang Pak Gunawan rasakan ketika ingin mendapatkan hal itu? Ada hambatannya? Kalau hambatan ada Pak. Saya merasa si Mufti itu kurang terbuka atau tidak terbuka kepada saya ketika saya membicarakan hal seperti ini gitu loh. Saya juga sudah mengundang orang tuanya untuk ke sekolah untuk membahas hal ini, kenapa kok si anak tersebut itu mendadak terus membatalkan perlombaan keikutsertaannya dia gitu. Tapi alasannya orang tua itu setiap kali diundang itu dengan alasan sibuk bekerja terus Pak, seperti itu. Oh begitu, memang orang tuanya Iya, sibuk tidak ya. bisa Terus hadir karena apa Pak sibuk Gunawan bekerja. punya solusi lain nih? Solusinya kira-kira yang dipikirkan Pak Gunawan apa? Untuk solusi lain ya Pak ya, untuk solusi lain itu sebenarnya ada sih Pak. Saya ingin mengajak anak itu untuk lebih intens aja, mungkin mengajaknya keluar, tidak di sekolahan gitu. Jadi mungkin saya agar lebih leluasa, mungkin anak tersebut mengungkapkan unek-uneknya untuk isi hatinya itu seperti apa. Mungkin saya juga mengunjungi rumahnya karena sebelumnya kan orang tuanya tidak bisa hadir karena kerja. Makanya saya ingin mengunjungi rumahnya untuk menemui orang tuanya itu bertemu dengan orang tuanya seperti itu. Gitu, Pak. Tapi kita sebagai guru juga perlu memperhatikan. Gitu. Jadi adakah konsekuensi dari solusi yang Pak Gunawan tadi pertimbangannya? Jadi pertimbangannya bisa dipikirkan kembali. Jadi konsekuensi apa yang solusi tawarkan dari Pak Gunawan? Adakah? Pasti ada lah Pak. Yang pertama saya harus meluangkan waktu untuk bisa keluar bersama Mufti dan juga saya harus hati-hati dalam mengajaknya berbicara. Seperti itu. Jadi saya harus hati-hati dalam mengajaknya berbicara agar anak tersebut tidak ada rasa khawatir, Pak. Yang kedua mungkin saya harus meluangkan waktu di luar jam pelajaran, jam kerja agar bisa bertemu dengan orang tua. Mungkin seperti itu solusinya yang harus dipertimbangkan, Pak. Kalau saya mendengarkan solusi yang ditawarkan Pak Gunawan tadi, yang sudah ada konsekuensinya, yang sudah dipertimbangkan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu, di skala berapa Pak Gunawan berada dalam usaha untuk mencapai tujuan agar tercapai itu? 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Kira-kira untuk skala 1 sampai 10 mungkin masih di antara nilai skala 6 ya Pak ya. Saya merasa karena usaha yang sudah saya lakukan ini belum mendapatkan hasil gitu loh. Seperti itu Pak. Oke, jadi sekarang apa yang Pak Gunawan prioritaskan ini? Diprioritaskan saya tetap yang saya prioritaskan itu saya tetap mengajak Mufti itu latihan ya, mengajak Mufti itu latihan, memotivasi si anak sambil saya mencari waktu yang tepat untuk mengajaknya itu keluar gitu Pak.
Jadi Oke, tidak bagaimana di luar, strateginya jadi yang tidak di sekolah. oke. Nggih, Tidak hanya pripun, di Pak? sekolah saja ya. Iya, Ini nggih, terus betul sekali. strategi yang Pak Gunawan gunakan bagaimana ini? Strateginya agar saya lebih sering mengajak Mufti bercanda dan memposisikan diri saya sebagai temannya mungkin ya Pak. Karena kalau kita memposisikan sebagai guru mungkin anak itu kadang kewah atau seperti apa. Jadi kita memposisikan diri sebagai temannya, melakukan pendekatan, melakukan restitusi. Nah, yang ini saya lakukan agar Mufti itu merasa lebih dekat dan merasa tidak canggung kepada saya. Karena saya tahu ia merasa bersalah Pak karena membatalkan keikutsertaannya dalam perlombaan tersebut. Itu. Oke, sampai kapan Pak Gunawan akan melakukan hal itu? Apakah menunggu sampai Mufti benar-benar merasa dekat dengan Pak Gunawan? Pastinya tidak Pak, karena target saya minggu ini saya harus mengajak Mufti itu berbicara dari heart to heart atau hati ke hati Pak. Itu. Oke, jadi Pak Gunawan sudah bisa mengetahui alasan Mufti, apa yang akan Pak Gunawan lakukan selanjutnya. Saya akan menawarkan solusi ke Mufti dan terus memberikan motivasi serta melatihnya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, Pak. Seperti itu. Oke, nah ini juga perlu diketahui juga jika seandainya Mufti tidak berubah. Nah, kira-kira bagaimana Pak sikap Pak Gunawan ini ya? Namanya anak kan terkadang, nah ini perlu kita pertimbangkan juga karena mungkin Iya, ada Pak. traumatik atau apa. Nah, jika tidak berubah gimana ini? Saya tetap akan memberikan pengertian dan motivasi kepada Mufti agar mau terus mencoba mengikuti lomba terlebih dahulu tanpa menargetkan juara gitu loh. Kadang takutnya kok kemarin tidak ikut serta, terus karena percaya dirinya kurang, terus misalnya nanti takut kalau juara harus juara seperti ini karena dituntut misalnya ikut lomba itu harus juara gitu Pak. Jadi saya menargetkan itu tanpa anak itu harus juara gitu Pak, sehingga dia akan memiliki pengalaman yang lebih pentingnya. Gitu. Oke, dulu, bagus Pak. sekali rencana Pak Gunawan ya. Semoga Pak Gunawan bisa berhasil ya. Oke, Siap, Pak. setelah memiliki rencana itu, apa komitmen dari Pak Gunawan ini? Komitmennya apa ini? Saya berkomitmen, oh iya Pak, saya berkomitmen itu untuk selalu memberikan motivasi kepada Mufti dan juga murid-murid saya yang lain, serta menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran untuk saya, agar kedepannya saya itu lebih dekat dengan siswa-siswa semuanya. Jadi tahu karakternya mereka, tahu kondisinya seperti apa, seperti itu, Pak. Oke, kira-kira yang bisa membantu Pak Gunawan untuk menjalankan dan menjaga komitmen ini siapa ya? Mungkin saya minta bantuan kepada beliau Pak Saiful selaku di Waka Kesiswaan. Itu juga kebetulan juga mendapat tugas tambahan untuk mendampingi anak-anak tersebut juga gitu Bapak. Oh, mendampingi siswa yang berbakat gitu ya. Oh, oke, Iya. Pak Gunawan. Ya, sekarang Pak Gunawan sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Semoga ya semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan. Gitu ya, Pak ya. Iya, Pak Raffi. Amin, amin, amin. Ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan Pak Gunawan setelah mengeluarkan ganjalan di hatinya dengan kita berdiskusi ini? Kira-kira semakin tercerahkan atau maklong ya? Alhamdulillah Pak, saya lega karena ternyata berbagi dengan orang yang tepat itu sehingga saya terpikirkan akan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Raffi atas waktu yang diberikan untuk saya pada siang hari ini Pak Raffi. Seperti itu. Dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya pada dan memberikan solusi ke anak seperti itu. Next time kita dalam perlombaan menjadi juara Pak, itu target saya ke depan. Amin. Ya, oke. Oke, luar Terima biasa kasih, Pak Gunawan, sama-sama sudah mau berdiskusi, tetap semangat.
Ya, Iya, baik. semoga kontingen kita bisa mendapatkan juara. Seperti itu, Pak. Semangat. Iya, Pak. Terima kasih Pak Raffi. Mohon izin saya untuk lanjut mengajar jam selanjutnya Pak Raffi. Ya, ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan saya. Terima kasih. Ya. Iya, Yo, siap Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya Bismillah. Pak Raffi, siap. Ya, Bismillah. Pada sesi yang kedua ini saya jadi coachnya, Pak Raffi sebagai coach, Pak Gunawan sebagai coachnya. Jadi pada kesempatan ini, pada sesi yang kedua ini, bahwa coachnya ini memiliki beberapa tantangan di pekerjaan yang membuatnya akhirnya mencari solusi yang lebih efektif, dan coachnya ini yang akan membantu untuk pelaksanaan dari coaching ini. Oke, untuk selanjutnya akan kami praktekkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Monggo Pak Gunawan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Raffi, bagaimana kabarnya? Pagi Pak Yes. Coach, Pak Gunawan. Ya, Alhamdulillah ya, kabarnya silakan baik. duduk dulu Pak. Ya, Iya. silakan duduk dulu Pak Raffi. Oke, terima kasih Pak. Iya, Terima kasih. Ada apakah ini tumben? Ada yang mau disampaikan atau ada yang bisa saya bantu ini Pak Raffi? Monggo. Iya ini Pak. Mohon maaf, mohon izin waktunya ya. Ini saya ada sedikit perlu ini Pak. Sedikit mau ada bercerita aja sih. Ya, kita sambil diskusi cari solusi Pak. Begitu Pak. Ada waktu untuk saya Pak? Ada Pak, silahkan. Kok Kak rada tegang itu kenapa ya Pak? Ada perasaan seperti apakah jenengan kok kelihatan saya lihat itu kok merasa tegang itu ada sesuatu yang mengganjal atau seperti apa ya? Iya Pak, sejujurnya saya sedikit merasa tegang ini. Jadi beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi ini Pak. Ya, solusi yang lebih efektif. Ya mungkin dari diskusi nanti Pak Gunawan bisa membantu saya ini. Itu Pak. Oh iya. Oke Pak Raffi. Tentu saya menghargai kejujuran jenengan. Mari kita jadikan pertemuan pada pagi hari ini untuk mencari solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin panjenengan sampaikan pada pagi hari ini, Pak? Iya, ada Coach. Tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oh gitu. Terus saya mau tanya, itu tujuannya yang ingin jenengan sampaikan ini apa ya ini, Pak? Siap. Ya, saya ingin ini sih Pak, meningkatkan kemampuan dalam presentasi saya di depan umum ini kan. Terus terang saja gitu. Saya sedikit ya tegang, merasa ya gimana ya nggak pede gitu loh Pak. Jadi kalau nanti saya harus presentasi di depan teman-teman, saya rada susah ini. Terus tujuan dari definisi yang jenengan sampaikan itu atau yang jenengan inginkan itu seperti apa nggih ke depannya itu? Ya, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi yang saya sampaikan itu Pak. Jadi saya ini bagus. Ya agak introvert gitu loh Pak, masih kurang pede. Oh iya. Gitu. Butuh kalau di depan pendalaman siswa sih ya, saya Pak, nggak masalah Pak. Iya. Oh iya. Ada salah dengan saya mungkin? Enggak Pak. Oh enggak, iya. Oke. Ya. Oke, baik, bagus. Apa ukuran keberhasilan jenengan yang inginkan pada mungkin dari sesi apa namanya coaching ini mungkin? Ya, jujur saya ingin bisa presentasi itu dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan
feedback yang positif dari audiens, terutama orang yang dewasa atau rekan sejawat gitu loh Pak. Kalau dengan siswa itu saya sudah bisa mengatasinya, tapi kalau dengan teman-teman itu kok saya masih minder gitu loh. Ya jadi Oh gitu. yang saya inginkan itu seperti itu Pak. Bentar, saya tak nyatet dulu nih. Saya tak nyatet dulu. Ya, jadi mungkin dari presentasinya dengan tadi ya minder tadi. Oke. Mungkin ada yang membuat Pak Raffi itu merasa kesulitan itu dalam presentasi itu seperti apa nggih? Ya, saya merasa gugup dan sering akhirnya karena gugup itu kan terus apa ya lupa kata-kata saat presentasi yang saya sampaikan tadi apa, kemudian saya mau menyampaikan apa itu kadang itu kayak berhenti gitu, Pak, ngeblank gitu loh. Oh, ngeblank ya. Berarti seketika itu terus ngeblank. Terus saya tanya ini Iya, Pak Pak. Raffi, ketika jenengan itu mendadak presentasi terus ngeblank, perasaan jenengan itu seperti apa ya kira-kira di situ? Ya, rasa yang muncul itu ya rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif ke audiens, juga akhirnya membuat saya gugup. Terkadang saya itu merasa ada tekanan yang apa ya luar biasa menyampaikan sesuatu yang saya harus menyampaikan sesuatu itu dengan sempurna, harus perfect, harus runtut. Jadi akhirnya itu yang membuat saya ngeblank ya. Seperti itu, Pak. Oke, iya iya. Oke, setelah itu bagaimana cara jenengan itu menghadapi situasi tersebut, Pak? Ketika ngeblank secara tiba-tiba seperti itu. Oh, gitu ya. Ya gini coach. Jadi saya berharap ini membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu akhirnya merenung, membuka ruang bagi saya ini untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian untuk mengenai tantangan yang saya hadapi, saya merasa didengar, didukung oleh audiens itu. Nah, ya begitulah Pak. Saya intinya pengen kuat di hatinya. Oke, berarti kita cari solusi bersama-sama ya Pak Raffi ya. Ya Pak. Iya, untuk mengatasi hambatan atau tantangan jenengan tadi karena kurang percaya mendadak tidak percaya diri karena ngeblank atau menghadapi rasa ketakutan lah itu. Adakah mungkin hal yang lain yang ingin Pak Raffi tambahkan mungkin? Ya, saya hanya ingin merasa lebih pede aja Pak, lebih percaya diri dan bisa terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan nanti bimbingan dari Pak Gunawan nanti saya bisa mencapai itu. Jadi ketika presentasi itu ya saya merasakan nyaman gitu. Jadi mengalir dengan materi yang saya sampaikan dan audiensi bisa tertarik atau bisa ada feedback yang positif seperti itu, Pak. Jadi mohon bimbingannya, Oke, Pak. baik. Oke. Ya, siap, Pak. Kita belajar bersama-sama nggih, Pak nggih, dan mencari solusi secara bersama-sama. Setelah itu mungkin apa rencana jenengan itu untuk mencapai tujuan presentasi yang Pak Raffi inginkan? Ya, rencana jenengan itu untuk mencapai tujuan presentasi itu yang jenengan inginkan itu seperti apa? Ya minimal saya akan mempersiapkan dulu materinya, Pak. Jadi materi presentasi Oke. itu saya siapkan dengan baik, kemudian sebelum hari hanya ya minimal berlatih dulu untuk mempresentasikan dengan di depan cermin mungkin, nah, dengan bisa melihat gestur tubuh saya, raut wajahnya, kemudian bisa mencari feedback dari teman atau mentor, mungkin Pak Gunawan bersedia menjadi mentor saya, gitu Pak. Ya, siap. Nggih, siap. Dari jenengan latihan mempersiapkan presentasi, berlatih di depan cermin, mencari feedback dari teman atau mentor, mungkin dengan berlatih dengan di depan teman-teman yang lain di saat ada agenda atau apa itu juga bisa. Dan adakah prioritas yang Pak Raffi miliki ya untuk rencana kedepannya itu seperti apa?
Jadi yang menjadi prioritas saya adalah mempersiapkan materi dengan baik, terus berlatih, ya paling enggak di depan cermin tadi. Kemudian saya percaya bahwa dasar yang kuat dalam materi tadi, pendalaman materinya Bapak. Jadi dengan mendalami materi yang sudah saya siapkan maupun penguatan-penguatan yang lain, dan akhirnya latihan agar membantu saya mengatasi rasa gugup tadi. Jadi ya biar tidak muncul rasa grogi tadi, jadi saya kuatkan dengan pendalaman materinya Bapak. Oke, dengan jenengan melakukan pendalaman materi, berlatih di depan cermin dengan teman sejawat ataupun dengan yang lainnya, mungkin apa strategi panjenengan yang gunakan itu untuk mencapai presentasinya jenengan ke depannya itu mungkin. Strateginya apa Pak? Coba saya ingin tahu. Jadi saya mencari referensi yang lain dari materi yang akan saya presentasikan, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, yang bisa membuat audiens itu nanti bisa tertarik dengan materi yang saya sampaikan dan berlatih dengan fokus, dengan intonasi yang ucapan-ucapan intonasinya dan juga gerak tubuh saya. Saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif, terutama yang mana bisa memperbaiki diri, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, setelah jenengan berlatih presentasi yang sudah jenengan ceritakan sebelumnya itu, jenengan saya tanya, jenengan adakah punya komitmen ke depannya, Pak? Iya, Pak. Saya berkomitmen untuk mempersiapkan. Jenengan punya komitmen untuk ke depannya, ada nggih? Iya dong, ada, Pak. Ya. Ya. Mohon maaf Pak, suaranya tidak. Komitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik itu di depan. Oh, nggih. Sudah jelas, Pak. Sudah, halo. Mohon maaf Pak, suaranya. Halo, sudah ya, Pak ya. Ya. Sudah, nggih. Iya. Oh iya, cek. Sudah ya Pak Raffi? Jelas? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Tadi saya ulangi lagi. Iya Pak. Komitmen yang Pak Raffi lakukan terhadap rencana ke depannya itu seperti apa ya? Komitmennya monggo disampaikan coba. Iya Pak, jadi komitmennya saya akan meminta bantuan rekan-rekan atau nanti mentor. Halo, komitmennya apa ya Pak Raffi? Ya Pak, ya. Halo Pak. Jadi komitmennya saya minta bantuan. Iya, saya dengar Pak, saya dengar. Iya. Monggo. Ya, komitmennya ya minta bantuan ke teman-teman untuk membantu untuk bisa berlatih mempresentasinya. Terus ya paling tidak ada bantuan dorongan spiritual, bantuan ini Pak, bantuan biar memotivasi saya dan memantik untuk perbaikan ini. Ya, siap. Oke, terus siapa yang akan membantu jenengan dan menjaga komitmen jenengan itu kira-kira jenengan dengan siapa ya Pak ya? Minta bantuan ke siapa? Ya, teman-teman Pak, nanti teman-teman dan juga nanti saya juga minta bantuan Pak Gunawan selaku ya mentor saya Pak, saya jadikan mentor sih. Ini saya minta bantuannya Pak, jangan sih. Ya. Oke, yang terakhir mungkin adakah rencana jenengan tindak lanjut untuk kedepannya Pak Raffi? Iya Pak, saya akan terus berlatih presentasinya,
mencari feedback yang konstruktif terutama dari teman-teman, dan untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi biar nanti PD fokus dengan materi-materi yang sudah disiapkan tadi. Juga ya saya berharap ini sebuah perjalanan berkelanjutan untuk pengembangan diri saya dalam latihan berkomunikasi, dan terima kasih Pak Gunawan sudah membantu saya untuk menemukan solusinya ini. Alhamdulillah saya sudah plong ini, diibaratkan kalau saya kesiapannya di antara angka 1 sampai angka 10 itu saya kesiapannya ya sudah di angka 7,5 Pak itu. Nanti ya bismillah saja, nanti kalau sudah latihan terus nanti saya bisa meningkat, dan untuk seminggu lagi kalau ada waktu Pak Gunawan nanti saya lanjutkan untuk diskusi yang kedua, sekaligus saya berlatih untuk presentasi di depan Pak Gunawan. Begitu Pak. Oke, iya. Sudah plong Pak Raffi dengan pertemuan pada pagi hari ini bersama saya? Iya Pak. Sudah bisa. Iya Pak, terima kasih. Untuk mencari solusinya bareng-bareng ya Pak ya? Iya. Oh iya, terima kasih. Iya. Mungkin itu, ada Pak. lain yang masih disampaikan jenengan? Sudah Pak, jadi nanti kalau Bapak longgar seminggu lagi minta waktunya ya Pak, nanti biar saya lebih mantap lagi, jadi saya bisa meningkatkan nanti koordinasi bareng-bareng skill saya. Oke, itu saja Pak Gunawan, mohon izin kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum Pak. Silahkan kembali ke kelas. Waalaikumsalam Pak Raffi, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Lanjut nulis refleksi ya. Terus disampaikan. Kita menulis refleksi yang kemarin, Pak. Sekalian apa? Ini kan menuliskan refleksi dari coaching tadi, terus kita langsung menyampaikan. Kita nulis refleksi terus kita tampilkan gitu. Iya, sekalian. Kita nulis dulu Pak. Iya. Ya kita nulis dulu ya 10 menit, terus apa 5 menit atau apa, terus kita sampaikan nggih. Tulis dulu nggih. Siap. Oke. Sudah yang kemarin ya? Ya yang kemarin itu. Punya aku di mana ya? Lanjut Pak Raffi. Ya, oke. Yo lanjut. Saya nulis dulu apa? Saya presentasi dulu ya. Yo. Ya. Oke. Hah? Tak tulis dulu. Benar. Saya tamindai. Mungkin yang kemarin ya Pak. Yo. Yang kemarin itu ya. Podo sing diingin po. Refleksi latihannya sama ya modelnya. Apa yang sudah berjalan? Apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu ya? Yang kemarin aja. Oh, 4 pertanyaan itu kan Pak?
Unan kok mlebu metu. Sudah masuk Pak punya saya. Oke, sudah. Loading atau? Yuk. Masuk belum? Sampun. Apakah sudah selesai, Pak Raffi? Baru mau sudah? Ini Pak menyampaikan. Oke. Refleksi dari praktek coaching ya. Refleksi dari praktek coaching. Menyampaikan refleksi. Ya. Sudah, lanjut ya Pak Raffi. Pak Raffi. Ya, yuk. Ya. Halo. Lanjut, Ge. Halo ya. Ya. Suara saya nggak masuk loh. Oke. Refleksi diri dari praktek coaching di sini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik yaitu kemitraan, ya Pak. Yang sudah berjalan dengan baik yaitu kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee itu mampu leluasa menyampaikan pendapatnya dan merasa lega. Ya. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu bagaimana coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri coach atau guru. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi dalam keadaan present sebelum melakukan coaching itu harus punya mungkin ada gambaran pertanyaan yang nanti atau catatan-catatan yang akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching itu membaca catatan kecil tentang apa yang disampaikan coachingnya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Dan yang terakhir, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Coach saya tadi Pak Raffi ya. Mungkin Pak Raffi tadi merasa senang dapat melakukan refleksi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu aja Pak Raffi dan Pak Fauzi. Terima kasih. Oke. Ini ya Pak ya. Langsung saya percepat aja yang berjalan ya untuk pembicaraannya sedikit sebagai ini sudah runtut ya, masih perlu diperbaiki perhatian kepada coach terhadap cerita yang disampaikan kepada coach. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya yang terstruktur tentang alur ceritanya. Untuk yang ketiga yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Terus kita fokus dengan memperhatikan percakapan yang disampaikan. Kemudian yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki yakni membawa atau mengarahkan kondisi percakapan ke arah yang dituju. Maka harus latihan terus untuk memahami tentang alur cerita ini. Pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda rasakan pada saat coaching ini kepada coachingnya? Coachingnya menjawab, saat ini saat di coaching Pak Gunawan merasa diberi dukungan
untuk melaksanakan ide yang disampaikannya tentang tadi melakukan latihan kepada mufti atau siswanya tadi. Selain itu juga mendapat pencerahan yang akhirnya mendapat kebijakan yang harus dikerjakan untuk selanjutnya agar menjadi memberikan pendampingan kepada siswanya. Seperti itu, Pak. Pun terima kasih untuk sesi hari ini. Kita cukupkan ya. Itu Pak Gunawan. Siap, Pak. Sudah selesai, Pak. Baik, saya stop rekaman ya. Ji. Pak Raffi dan Pak Gun, saya stop rekaman. Ji. Iya, Pak Fauzi.